Oke, pada kali ini gue bakal bahas tentang model Cina. Dan menurut gue ini masih banyak yang jarang bahas tentang model-model China yang gratis, bahkan yang baru-baru update. Kebanyakan mungkin membahas tentang model-model frontier seperti Opus 4.8 atau GPT 5.6 ya sekarang baru. Tapi di sini gue bakal bahas tentang model Cina yang open model dan juga model-model yang murah ya. Jadi kita bakal tahu kapasitas model-model murah dan gimana caranya kita bisa maksimalin model murah untuk workflow coding kita sehari-hari. Nah, di sini gue bakal bahas tentang yang namanya model Tencent Haye. Nah, Tencent Haye ini basically model LLM yang dibuat oleh perusahaan Tencent. Namanya itu yaitu Haye 3. Dan di sini gue bakal bahas dari segi pricingnya. Menurut gue ini murah banget, 0,14 untuk input 1 juta token dan juga outputnya itu 0,58. Ini kalau dirupain mungkin sekitar 0,14 itu sekitar ya 3.000 mungkin. Kalau 0,58 mungkin 10.000 kali ya. Dan tapi sayangnya di sini konteksnya itu cuma 262.000 ya. Padahal sebenarnya model-model sekarang itu biasanya 1 juta token untuk konteksnya. Tapi gue sendiri belum tahu kapasitas model ini sejauh mana. Dan gue udah beberapa kali coba sih untuk membuat semacam aplikasi tapi untuk frontend-nya doang. Dan menurut gue dari hasilnya dan bagaimana cara dia build menurut gue oke banget. Tapi pada kali ini gue bakal coba untuk bikin aplikasi full stack. Mungkin sebelum gue bikin aplikasi full stack, gue bakal show beberapa project yang gue udah kerjain menggunakan Haya 3 ini ya. Oke, di sini terlihat ya untuk project yang gue udah pernah kerjakan yaitu aplikasi padel ya. Ini sebenarnya sederhana banget dan kalau kita lihat dari segi UI menurut gue ini kurang banget. Jadi kalau kalian tidak menggunakan workflow untuk membuat UI, hasilnya itu akan seperti ini untuk model-model China seperti tadi Haya 3. Tapi di sini ada beberapa yang gue tambahkan semacam workflow desain gue, jadi hasilnya itu jauh lebih baik ya dibandingkan yang ini. Dan ini BTW belum ada backendnya, jadi belum bisa disebut aplikasi full stack. Dan ini salah satu yang gue buat juga ya, jadi lumayan bagus sih dibandingkan yang ini. Jadi yang ini itu nggak menggunakan workflow UI gue, yang ini pakai dan ini yang pakai. Jadi ada beberapa sih. Ini menurut gue udah oke sih. Di sini secara fungsi sebenarnya oke-oke aja. Dari admin kita bisa juga lihat ya kayak verifikasi, pesanan, kelola slot. Tapi di sini masih kurang bagus dari segi layout dashboard. Dan standar dashboard menurut gue juga nggak seperti ini. Dan kalau kita cek di sini ini jauh lebih baik ya untuk layoutnya. Tapi di sini ada beberapa workflow yang untuk ngebuat UI jauh lebih baik. Di sini gue bikin ini model yang sama tapi hasilnya berbeda. Ini yang membedakan adalah workflow UI-nya ya. Jadi workflow UI itu sangat berpengaruh. Nah, pada video kali ini gue nggak bakal pakai workflow UI gue ya. Jadi gue bakal langsung aja one shot bikin aplikasi full stack. Apakah dia mampu menyelesaikan semua tasknya dengan baik? Oke, next untuk workflow-nya itu gue sebenarnya sederhana banget. Jadi gue bakal menggunakan planning dan juga execute. Jadi kita menambahkan layer planning sebelum LLM ini atau agent kita itu akan mengexecute semua tasknya. Jadi untuk planningnya sendiri gue bakal pakai salah satu produk orang yaitu ngoding pakai AI, di mana ini produk untuk bikin PRD ya atau ibaratnya semacam plan dalam software development. Nanti gue bakal showcase juga cara buatnya seperti apa, dan juga untuk agent AI-nya, AI agent-nya gue menggunakan open code, yaitu ini salah satu agent AI untuk coding yang open source. Dan nanti gue bakal pakai bawaan atau ibarat subscription bawaan dia, dan ini totally gratis, namanya itu Open Code Zen. Dan Open Code Zen ini menyediakan model Haya 3 ya, jadi ini masih free, jadi gue bakal pakai model free. Ini termasuk free ya di Open Code Zen, jadi kita bakal lihat kemampuannya itu sejauh mana. Jadi sini gue bakal jelasin planningnya. Menurut gue ini udah banyak yang bahas nih tentang workflow, planning, dan execute. Tapi gue bakal bahas sedikit, yaitu dari PRD nanti kita bakal pecah menjadi beberapa fitur yang spesifik. Ini supaya nanti agent ini bisa fokus ke fitur-fitur yang dibutuhkan. Kemudian lanjut kalau misalnya planningnya udah solid, baru lanjut ke execute. Nah, execute ini gue biasanya menggunakan goal. Goal ini semacam kayak kita nge-set tujuan ke agentnya supaya agentnya ini bisa paham, oh tujuannya seperti ini, jadi biar nanti agent itu jauh lebih gampang merangkai thought proses pengerjaan tugasnya. Jadi tapi di sini nggak pakai goal juga nggak apa-apa sih, jadi bisa langsung running. Misalnya kita kasih task ke agent, misalnya task pertama, task kedua, atau fitur pertama, fitur kedua, dan seterusnya. Kemudian nanti setelah agent ini selesai membuat fitur atau task, kita itu bisa langsung testing.
Nah, testing ini ada dua ya. Kalian bisa pakai AI sendiri untuk testing atau kalian testing manual. Tapi nanti di video gue bakal testing manual, jadi gue bakal coba pencet-pencet sendiri. Dan juga gue bakal review. Kemudian nanti kalau misalnya udah selesai, misalnya fitur pertama udah selesai atau task pertama atau serangkaian task atau fitur pertama itu selesai, gue udah tes, kemudian gue udah review, gue bakal lanjut untuk running fitur atau task selanjutnya. Atau kalau kalian nggak mau ribet, ya kalian bisa langsung aja running semua fiturnya, tes sekaligus dan juga review sekaligus. Jadi langsung aja di sini gue bakal tunjukin bikin plan PRD-nya terlebih dahulu. Oke, jadi gue lanjut aja untuk planning ya. Jadi kalau kalian pengen planning, kalian bisa ke sini ya, modifai.com, dan gue nggak bakal bahas detailnya, tapi di sini gue bakal langsung aja tunjukin cara pakai gimana. Jadi gue bakal bikin aplikasi. Gue ngasih aplikasi apa ya? Aplikasi untuk manajemen ayam petelur, dan juga hasil ternak telur. Misalnya seperti ini. Jadi kita bisa langsung aja generate. Dan di sini ada dua ya, preferensi teknologi. Biasanya sih gue lebih suka untuk biarin aja AI yang milih. Tapi biasa kalau AI yang milih, kalian itu bakal dikasih Next.js ya. Misalnya masih manual menggunakan kertas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya untuk memperjelas ibaratnya planning kalian supaya planning kalian ini makin terarah. Dan di sini apa hal yang harus berhasil dilakukan? Catat jumlahan. Input telur sih menurut gue penting. Kemudian yang paling penting ya, wajib. Ini wajib hitung pakan, jadwal vaksin kayaknya enggak juga sih. Laporan keuangan. Ini nanti aja mungkin. Karena ini akan jadi modul kedua ya. Jadi terlalu kompleks nanti aplikasinya. Jadi catat, hitung pakan, oke, cek kesehatan. Oke. Yang penting ini nih, catat panen telurnya. Kemudian keunggulannya adalah tidak pakai kertas dan lebih cepat pastinya. Kita satu aja di sini tidak pakai kertas ya. Apa yang mereka bikin, lihat hasil telur. Ini menurut gua sebenarnya pakai kertas udah oke sih mungkin, tapi ini udah oke sih. Kita bikin struktur aja langsung. Nah, kita tunggu aja di sini untuk generate PRD-nya. Jadi ini lagi generate. Oke, di sini udah terlihat ya untuk hasilnya. Di sini ada catat panen, pemantauan, kalkulator pakan. Ini menurut gua opsional ya, soalnya tadi kita nggak mention juga. Di sini pencatatan kesehatan, manajemen kandang, akses akun. Oke. Dan di sini udah ada listnya. Dan di sini ada sub fiturnya juga atau fitur keduanya lah, atau ibaratnya perintilan fiturnya. Kita lanjutkan aja. Oke, di sini udah jadi ya. Jadi kalian bisa cek lagi fitur-fitur yang kalian mungkin bener-bener butuhin ya. Jadi yang tadi yang gua bener-bener butuhin adalah catat panen harian. Dan di sini untuk user flow-nya ya basic lah ya, untuk user, kemudian akses browser dan segala macam. Di sini ada skema database-nya, user, udah oke sih. Dan di sini ada tag-nya atau teknologi yang akan kita gunakan, yaitu Next.js, Tailwind. Di sini menggunakan Shadcn ya. Menurut gua Shadcn ini salah satu library framework yang menurut gua bagus banget untuk aplikasi-aplikasi operasional ya, seperti mungkin finance atau mungkin banyak hal aplikasi yang mengedepankan yang namanya user experience. Itu menurut gua wajib menggunakan Shadcn. Untuk ORM-nya Drizzle, database-nya SQLite. Udah cukup sih. Kita lanjut bikin task ya. Sebenarnya ini bisa, kameranya gue turunin dikit. Jadi gue lanjut bikin task. Jadi PRD ini itu sebenarnya apakah cukup? Jawabannya sebenarnya kurang pas ya. Kalau misalnya kalian pengen coba bikin semacam pakai model-model China. Jadi kalau misalnya kita bikin task, kita benar-benar bikin spesifik thought process untuk pengerjaan project ini. Jadi nanti agent ini tinggal ngikutin aja gitu, nggak perlu untuk terlalu coba membuat thought process sendiri. Jadi tinggal ikutin thought process yang, atau ibaratnya step by step yang kita udah buat pakai software ini. Dan menurut gue ini enaknya pakai planning seperti ini ya. Kita bikin task. Nah, di sini kan ada menyusun ya, menyusun spek. Nanti dia lanjut untuk menyusun task. Dan nanti kalau tasknya udah selesai,
gue bakal langsung bisa kasih ke agent gue. Jadi kita bakal tunggu sampai semua tasnya selesai. Oke, di sini gue bakal lanjut untuk mengerjakan project ini ya. Jadi tasnya itu udah beres semua dan kita bisa langsung mulai implementasi nih. Tapi sebelum itu, gue bakal coba cek ya tas-tasnya. Di sini kita coba cek. Misalnya catat panen harian. Buat komponen, nah ini menurut gue bagus banget. Jadi kita itu dijelasin thought prosesnya. Kadang kalau misalnya kita pakai model seperti model-model open model ya, itu kadang-kadang kalau kita langsung nyebutin substansinya, itu thought prosesnya itu kadang ada yang miss. Jadi lebih baik kita menggunakan planning yang benar-benar di plan ya, thought process juga. Jadi di sini udah lengkap ya, mulai dari pertama di sini bikin halaman, komponen ya. Komponen itu semacam blok ya. Di sini ada komponen juga dan baru migrasi dan API endpoint. Nah, ini benar ya. Jadi bikin migrasi dulu baru API endpoint. Jadi menurut gue udah oke. Kita bisa cek yang lain ya. Ya, menurut gue ini udah bagus. Jadi kita bisa langsung mulai implementasi. Dan di sini gue bakal pakai prompt AI agent. Jadi gue nggak perlu mindahin atau copy paste semuanya. Gue cukup copy paste sekali dan nanti agent yang bakal ngambil semua tugasnya dan mengerjakan satu persatu. Jadi gue ambil aja di sini dan nah contohnya seperti ini ya promptnya, dan gue langsung aja untuk copy. Oke, di sini gue udah pindah ke open code gue atau IDE untuk mengerjakan project ini ya. Jadi gue langsung aja minta si open code ini. Jadi gue pakai /goal. Ada nggak ya? Oh ada. Kemudian kita bakal langsung paste semuanya. Kita coba. Oke, di sini udah mulai jalan ya agentnya. Jadi gue bakal langsung aja tunggu. Ya, kita tunggu sampai benar-benar selesai semua. Atau nanti beberapa tas selesai, nanti gue bakal review atau tes masing-masing ya. Jadi kita tunggu aja. Oh ya, tadi pas gue lihat ini, gue jadi keinget dulu. Jadi pas dulu itu, kalau misalnya kita bikin sebuah project yang menggunakan AI, misalnya workspace-nya ini masih empty. Biasanya itu dia suka untuk langsung create setaunya dia gitu. Jadi model ini kadang so tau. Tapi sekarang dengan model yang murah aja dia itu benar-benar bisa paham gitu bahwa oh projectnya kosong dan gue harus bikin project dulu. Padahal sebenarnya gue nggak ada eksplisit nyuruh untuk bikin project. Tapi di sini gue bakal langsung coba untuk lihat ya apakah dia benar-benar bisa membuat project, nge-scaffolding project sampai tasnya selesai. Oke, jadi di sini udah selesai ya untuk fase pertama yaitu membuat front end-nya. Nah, sebenarnya kita bisa lanjut ke fase 2, tapi di sini gue bakal review dulu untuk UI dan juga kira-kira UX itu seperti apa. Jadi gue bakal langsung buka aja browser, kemudian di sini localhost. Nah, seperti ini. Ya, menurut gue ini kurang banget dari segi UI, tapi kita coba cek fungsionalitasnya. Di sini ada input, kita bisa input ya. Input telur hari ini kandang B 20. Simpan. Kandang C bisa 300. Oke, di sini riwayat. Di sini harus ada grafik ya. Dan ringkasan sebenarnya hampir sama ya, ringkasan sama panen kalau kalian lihat ya. Oke. Coba 200. Oke, kesimpan ya semuanya. Jadi ini sebenarnya berfungsi dengan baik, tapi ini masih tampilan front end-nya. Dan kalau kita lihat dari segi thought process dia, sebenarnya dia ini gue prompt cuman sekali doang ya. Jadi gue prompt di awal dan dia benar-benar bisa nyelesain fase 1 yaitu membuat front end-nya. Dan nextnya di sini gue bakal lanjut untuk fase 2 yaitu untuk back-end integrasinya. Jadi workflow itu sederhana, front end untuk kita bisa review hasil UI-nya dan sebenarnya kita bisa tweak sih. Kayak misalnya warnanya atau mungkin kayak tipografinya atau mungkin kayak layoutnya kita kurang suka segala macam. Ini kita bisa coba edit-edit pada fase 1 ini. Jadi setelah udah oke, baru nanti kita integrasi ke back-end-nya. Jadi di sini menurut gua untuk sekarang ya udah oke lah ya, secara fungsi sebenarnya udah bagus. Nah, sebenarnya ini secara user experience ini sebenarnya oke ya, karena kebanyakan dari peternak telur itu menggunakan HP, kan nggak mungkin dia bawa laptop ya kan ke kandang. So far sih menurut gue udah oke. Di sini nggak ada yang salah ya,
tahun 2026. Biasanya kalau model-model yang kurang bagus dia pasti pakai mock datanya itu tahun 2024, kalau nggak 2023, 2024 biasanya sih. Dan ya, kita bakal lanjut untuk integrasi ke backend ya. Nanti kita bisa ngomong aja lanjut. Oke, jadi kita tunggu aja sampai benar-benar selesai. Nanti gue bakal cek nih, kira-kira si AI-nya ini ada kebingungan atau mungkin kesalahan dalam proses segala macam. Kita bakal review di situ juga. Oke, jadi generate dari Hy3 udah selesai, dan gue tadi sempat kena limit ya dari si open code Zen-nya, jadi gue lanjut di besok harinya. Tapi salah satu kekurangan dari konteks yang cuma 200 ribuan. Di sini contohnya gue bakal kasih lihat di mana di sini sebenarnya semuanya itu udah selesai ya untuk tasnya. Cuman dia itu nggak ke wire antara backend dan juga front endnya. Ini terjadi karena dia tadi nge-compact tapi dia kehilangan lumayan banyak konteks ya. Jadi yang tadinya dia harus wire malah dia nggak sambungin, dan alhasil di sini gue harus nge-prompt satu kali lagi untuk bikin aplikasinya tersambung ya antara front end dan juga back end. Dan di sini gue bakal coba untuk testing aja langsung ya. Di sini gue udah jalanin ya. Dan gue bakal lanjut untuk testing. Di sini kita keluar dulu. Tadi gue udah coba. Gue udah bikin akun ya. Dan di sini berjalan dengan baik. Kita coba untuk, oh ya BTW, pas gue tes pertama kali itu sebenarnya yang baru jadi itu cuman catat panen harian. Dan pas gue jalanin ternyata masih banyak yang gue belum generate ya. Contohnya kayak pemantauan, pakan, kesehatan, kandang. Jadi kita bisa tambah kandang nih sebenarnya. Kandang D, misalnya kandang D, jumlahnya 200. Kita bisa refresh dan dia tetap ya persisten. Karena tadi udah punya backendnya dan datanya ini udah disimpan di database, yaitu di database SQLite. Dan tadi di sini juga ada kesehatan. Jadi kita punya catatan ke kejadian sakit ya. Kemudian ada log vaksin. Jadi kita bisa tahu kapan ayam ini disuntik segala macam. Nah, sebenarnya kalau misalnya kejadian sakit ini penting ya menurut gue. Jadi kalau misalnya ayam ini udah pernah sakit, nah kita itu tahu bakal kasih obatnya apa dan berapa lama dia akan sembuh itu bakal kelihatan gitu. Jadi kita bisa catat misalnya ayam sakit misalnya. Nah, di sini ada timeline-nya ya. Walaupun sebenarnya ini masih kurang banget ya dari segi UI, tapi secara fungsi sebenarnya sudah baik. Sudah bagus. Sini vaksin, misalnya vaksin C. Oh, jadi dia per kandang. Jadi dia simpannya itu per kandang. Iya juga sih, kalau misalnya per ayam kayaknya banyak banget gitu. Jadi ya oke, pakan di sini ada bahannya ya, atur komposisi. Kemudian di sini kita bisa tambahin bahannya juga. Misalnya apa ya, tebu apa ya, gue nggak tahu sih, bahan misalnya bahan 20. Oke, di sini masih bug ya tadi 20. Simpan komposisi. Oke, di sini berhasil ya. Jagung dedak 20, bahan 20, jagung 60%. Di sini misalnya 1000. Takaran per ekor misalnya 150. Berarti total pakan per hari 140 kg ya. Oh, ini kalkulatornya. Oke, ini kalkulatornya. Di sini pemantauan total di sini belum kelihatan ya. Ini menurut gue masih mock, karena kalau kita lihat di sini ini data apa kita nggak tahu ya kan. Jadi gue yakin ini sepertinya masih mock. Kita coba. Nah, ini sebenarnya kita belum input ya, jadi kita bisa minta AI kita untuk benerin, tapi gue bakal coba cek untuk yang lain. Nah, di sini kita bakal coba input ya, misalnya 2. Nah, di sini kita bisa kelihatan ya 2304 kita input di kandang A. Coba kita kandang B. Nah, di sini kita refresh. Nah, oke, datanya udah tersimpan ya. Cuman tadi kan di sini kita nambahin semacam di kandang D ya. Kita punya kandang D sebanyak 200 ayam. Pas kita pengen catat panen, di sini tuh cuman ada sampai kandang C. Dan menurut gue ini pure bug sih.
Ini pure sebenarnya harusnya pas kita buka drop down itu kita nge-fetch dulu data terbaru dari kandang, baru display ya list kandangnya, tapi di sini dia nggak ngelakuin. Jadi menurut gue ya ini pure bug. Ini seperti sama aja, input riwayat, jadi seperti sama aja. Pas kita logout, oke, misalnya kita ke tadi ya, ternyata masih, jadi belum bener-bener clear session ya. Jadi lumayan banyak ya untuk bugnya dari model ini. Jadi menurut gue ini masih kurang banget, atau mungkin karena compactionnya sih, gue curiga karena dia nge-compact sessionnya di 200 ribuan token, akhirnya yang tadinya lagi progress untuk mungkin di task yang ini itu akhirnya kena semua gitu, jadi kehilangan konteks. Jadi make sure kalau kalian pakai model-model China misalnya, atau kalian pengen one shot gitu untuk build full stack dalam satu kali jalan, kalian tuh harus pakai model yang minimal konteks itu 1 juta sih. Kayak Mimo V2.5 atau DeepSeek atau mungkin GLM 5.2 itu udah 1 juta token semua, dan gue sarankan pakai yang tokennya itu banyak. Oke, dari segi prosesnya, ini gue bener-bener nggak nge-prom sama sekali. Maksudnya gue cuman nge-prom ya paling tadi yang pertama kali, kemudian pas usage-nya itu habis, yang ketiga pas tadi ada yang belum ke wire ya antara front end dan juga back end. Jadi gue cuma 3 kali nge-prom, dan menurut gue dengan hasil 3 kali prom dan hasilnya seperti ini, menurut gue udah oke banget ya. Jadi itu dia kemampuan dari model Haya 3 dari Tencent, dan apakah ini menurut layak dipakai? Menurut gue kurang layak sih dipakai. Tapi ya kalau kalian pengen coba untuk gratisan atau pengen coba untuk bikin aplikasi-aplikasi kecil, gue rasa itu udah sangat cukup. Tapi yang perlu diperhatikan adalah UI-nya masih jelek banget, jadi harus ditambahkan workflow untuk UI. Jadi sebenarnya workflow untuk membuat UI lebih baik itu sebenarnya masih banyak banget ya. Ada yang pakai konteks tambahan, ada juga yang mungkin buat file dulu atau segala macam. Mungkin di next video gue bakal bikin caranya gimana pakai model yang sama tapi hasil UI itu berbeda. Jadi kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe dan like video ini, dan kalau kalian ada saran kalian bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.